Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, kali ini ketemu di mata kuliah Sistem Informasi Geografis bersama saya. Nah, untuk pertemuan kedua atau pertemuan kemarin di mata kuliah Sistem Informasi Geografis sudah saya share modul dan teman-teman saya yakin sudah mendownloadnya. Kemarin yang di-share itu mengenai tentang pengertian sistem informasi geografis, kemudian komponen sistem informasi geografis, ruang lingkup, sama manfaat sistem informasi geografis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai isi modul yang sudah saya share kemarin. Jadi ada 4 yang akan coba saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah pengertian dari sistem informasi geografis. Menurut Aronnax pada tahun 1989 bahwa sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Kemudian menurut Petrus Paryono, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, menganalisis informasi geografis. Sehingga hasil dari sistem informasi geografis ini akan memberikan suatu penunjang keputusan, ya, begitu. Kemudian yang kedua adalah komponen sistem informasi geografis. Nanti secara detail kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama itu tentu saja ada perangkat keras atau hardware. Nanti spesifikasinya hardware-nya harus seperti apa yang support dengan sistem informasi geografis. Kemudian software-nya apa saja yang akan kita bahas, yang akan kita gunakan di dalam SIG di mata kuliah ini. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam komponen sistem informasi geografis itu adalah data. Nah, data ini dibagi menjadi data spasial, kemudian data atribut. Kemudian berikutnya adalah manusia yang melaksanakan atau yang memanajemen si SIG ini. Kemudian yang terakhir adalah metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah ruang lingkup dari sistem informasi geografis. Ada input data, kemudian manipulasi data, kemudian manajemen data, ada query dan analisis sampai ke visualisasi. Nanti akan kita coba jelaskan, kupas secara detail di slide-slide berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah manfaat dari sistem informasi geografis. Manfaat dari sistem informasi geografis ini tentu banyak sekali manfaatnya. Kalau saya boleh mengatakan bahwa manfaat sistem informasi geografis ini hampir di semua disiplin ilmu bisa kita terapkan sistem informasi geografis. Salah satu contohnya adalah manajemen tata guna lahan, kemudian inventarisasi sumber daya alam, kemudian untuk pengawasan daerah bencana alam, ya, atau perencanaan untuk wilayah, tata letak kota dan sebagainya. Di slide berikutnya kita akan bahas. Nah, ini definisi dari sistem informasi geografis kilas tadi. Saya akan ambil kesimpulannya adalah bahwa sistem informasi geografis ini suatu sistem yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai lokasi. Karena sekali lagi sistem informasi geografis ini berhubungan dengan geografis. Nah, kemudian berikutnya adalah proses dari sistem informasi geografis itu sendiri, mulai dari user, kemudian ada dunia nyata, ya, kemudian ada sumber data, ada pengolahan data, kemudian ada analisis. Nah, itu maksudnya apa gitu kan? User, pengguna, aksi, kemudian pengumpulan data, kemudian data masukan, kemudian diolah ke dalam pengolahan data, kemudian nanti dianalisis. Nah, seperti itu. Kalau input data itu berarti proses
menginputkan baik data spasial, ya, data spasial itu adalah peta analog, maupun data non spasial. Tetapi di sistem informasi geografis itu harus menggunakan peta digital. Sehingga jika masih peta analog, peta tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk peta digital dengan alat yang disebut digitizer. Jadi nanti input data ini didapat dari mana, teman-teman? Ya, banyak sekali, bisa menggunakan internet, satelit, gitu kan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah proses untuk memanipulasi data. Ya, proses dari manipulasi data di sini adalah dalam sistem informasi geografis, tipe data perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang digunakan dengan melakukan fungsi edit baik untuk data spasial dan data non spasial. Kemudian berikutnya adalah manajemen data. Nah, setelah memasukkan data spasial, data diolah menggunakan data non spasial meliputi penggunaan DBMS guna menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Kemudian query dan analisis. Itu query merupakan proses analisis yang dilakukan secara tabular, dan analisis dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu analisis overlay dan analisis proximity. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi. Nah, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik dengan beberapa tipe operasi geografis. Nah, setelah terlewati semua ini, maka nanti hasilnya itu adalah visualisasi, begitu. Nah, komponen dari sistem informasi geografis yang pertama adalah manusia, ya, atau kita, kemudian hardware, kemudian data, kemudian software, dan metode yang digunakan. Nah, kita nanti akan bahas di slide-slide berikutnya mengenai software juga. Yang kita pakai itu kan yang sudah ada di kampus kita itu kita pakai QGIS. Jadi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan aplikasi QGIS, silahkan bisa di-download. Nah, kemudian berikutnya adalah manfaat dari sistem informasi geografis. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah pengolahan informasi yang lebih baik, kemudian kualitas analisis yang lebih tinggi, kemampuan untuk menyelesaikan skenario, artinya bisa kita edit, gitu kan, kita manipulasi. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari SIG itu sendiri adalah meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sehingga sistem informasi geografis ini sangat membantu sebenarnya di dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan. Nah, di slide ini kita akan bahas satu persatu manfaat dari sistem informasi geografis. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah manfaatnya bagi bidang kesehatan, kemudian di bidang sumber daya alam, bidang perencanaan, bidang perpajakan, bidang lingkungan, bidang militer, dan seterusnya, yang mungkin bagi teman-teman belum kepikiran gitu. Ternyata oh iya, SIG ini benar bisa diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Nah, kita bahas satu persatu nih. Bidang pendidikan, apa saja yang bisa dieksekusi di bidang pendidikan oleh sistem informasi geografis? Yang pertama itu adalah menentukan lokasi sekolah, ya. Kemudian membuat sistem informasi pendidikan, kemudian sebagai alat bantu pemahaman pada pembelajaran geografi. Ya, pertemuan pertama saya minta teman-teman membuatkan judul untuk proyek akhir. Ada salah satunya adalah menentukan lokasi sekolah, begitu. Kemudian di bidang transportasi dan perhubungan. Nah, manajemen pemeliharaan dan perencanaan perluasan jaringan transportasi, penentuan jalur transportasi yang efektif, kemudian analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, kemudian inventarisasi jaringan transportasi. Ini semuanya bisa kita aplikasikan di bidang transportasi. Contoh misalkan analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Nanti kita buatkan SIG-nya sehingga nanti memberikan pengambilan, minimal memberikan informasi kepada pengguna jalan tersebut daerah mana saja yang rawan macet
dan rawan kecelakaan. Nah, itu kan sangat membantu sekali bagi kita pengguna untuk mengambil keputusan. Oh ya, berarti saya harus lewat jalan A misalkan, karena dilihat di jalan B itu macet misalkan. Berikutnya adalah bidang telekomunikasi. Apa saja yang bisa dilakukan sistem informasi geografis ini di dalam telekomunikasi? Yang pertama, perencanaan, pemeliharaan, analisis, perluasan jaringan telekomunikasi. Nah, pembuatan sistem informasi pelanggan. Kemudian fasilitas umum telekomunikasi seperti telepon umum, wartel atau warnet. Kemudian menginventarisasi jaringan telekomunikasi dan pelanggan TV kabel, parabola dan sejenisnya. Jadi dengan adanya SIG ini sekali lagi sangat membantu pada pihak perusahaan ya di bidang telekomunikasi tadi. Pembuatan sistem informasi pelanggan menggunakan SIG kan keren tuh ya. Kemudian di bidang ekonomi, bisnis dan marketing bisa nggak Pak? Bisa ya. Sistem informasi geografis bermanfaat untuk menentukan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif ya, untuk bank misalkan, untuk pasar swalayan, untuk supermarket, untuk penyebaran mesin ATM, kantor cabang, counter, outlet, gudang dan sejenisnya ya, dengan memperhatikan lokasi konsumen atau pelanggan. Jadi nanti dengan kita buatkan sistem informasi geografis seperti ini, pihak perusahaan, contoh misalkan tadi bank, contoh misalkan ketika ingin membuka cabang, dengan adanya visualisasi seperti ini, SIG misalkan tadi, maka sehingga pihak bank bisa mengambil keputusan, oh ya, saya harus buka cabang di sini dengan berbagai pertimbangan seperti itu. Kemudian berikutnya bidang militer. Nah, bidang militer juga kita bisa terapkan sistem informasi geografis. Yang pertama, analisis rute perjalanan logistik dan peralatan perang. Pembuatan peta elektronik yang dihubungkan dengan radar yang akan mendeteksi kendaraan-kendaraan atau pesawat-pesawat militer musuh maupun untuk usaha pertahanan negara. Tuh kan, saya bilang apa, di bidang militer juga sistem informasi geografis ini bisa diterapkan gitu. Kemudian berikutnya di bidang geologi, pertambangan dan perminyakan. Wah, ini banyak sekali ternyata ya. Menentukan lokasi-lokasi pertambangan, geologi, perminyakan yang memperhitungkan keamanan para pekerja tambang dan kelestarian lingkungan. Jadi ketika kita mengekspor suatu daerah itu harus diperhatikan juga kelestarian lingkungannya, misalkan keamanan para pekerja tambangnya. Maka dari itu, sistem informasi geografis ini sangat membantu ya pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Kemudian bidang berikutnya adalah menganalisis limbah yang merupakan hasil sampingan dari industri tambang, menginventarisasi manajemen dan perizinan proyek pertambangan. Pokoknya banyak banget. Bidang lingkungan, melakukan analisis dan pemantauan pencemaran udara, limbah berbahaya, pencemaran air, sungai, danau, dan laut. Sehingga nanti bisa minimal dengan hadirnya sistem informasi geografis ini bisa mengetahui sejak dini misalkan bencana alam. Ya. Kemudian bidang lingkungan berikutnya adalah evaluasi pengendapan lumpur atau sedimen baik di sekitar danau, sungai, atau pantai. Bisa ketahuan. Bidang perpajakan, memperkirakan potensi pendapatan dari sektor pajak PBB. Nah, membuat sistem informasi penarikan pajak dari sektor perikanan yang berasal dari perizinan, pemasangan papan iklan, komersial, dan banyaklah ya. Ini sih banyak sekali. Kemudian bidang perencanaan, saya percepat saja. Perencanaan pemukiman transmigrasi, kemudian tata ruang wilayah, perencanaan kota, tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam, analisis dan pemantauan daerah-daerah kebakaran hutan. Wah, pokoknya keren banget. Di bidang sumber daya alam, bidang pertanian, perkebunan, kehutanan ya. Tadi di dalamnya adalah analisis daerah rawan bencana alam misalkan. Analisis dan pemantauan daerah-daerah kebakaran hutan. Nah, ya, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Nah, itu.
kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Jadi dengan adanya SIG ini kita bisa mengetahui bahwa kawasan ini tuh potensial atau lahan kritis gitu. Ini hutan tuh masih baik atau udah rusak gitu. Nah, begitu ya. Kemudian di bidang kesehatan, tentu di bidang kesehatan pun SIG sangat berperan. Contohnya di sini adalah menentukan distribusi persebaran suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit. Nah, di pandemi sekarang ini kalau teman-teman mau mencoba membuatkan sistem informasi geografis, misalkan penyebaran itu kan banyak tuh di player-player dinas kesehatan, pemerintah, bahwa ditampilkanlah peta di salah satu kota, misalkan kota Tasik, dan di situ mana yang positif, mana yang dikasih zona merah, mana, seperti itu. Teman-teman juga bisa nanti membuatkan SIG penyebaran COVID-19 di kota Tasikmalaya misalkan. Datanya dari mana? Datanya kita bisa ambil dari Satgas COVID misalkan. Daerah mana saja, ada berapa orang yang positif, ada berapa orang yang rapid test, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah penentuan distribusi rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga medis dapat pula dilakukan dengan sistem informasi geografis. Kemudian bidang hidrografi dan kelautan. Keren ya, banyak kegiatan inventarisasi dan manajemen stasiun pengamatan pasang surut, manajemen daerah pasir pantai, manajemen daerah wisata laut, taman laut, pesisir. Di bidang utilitas nih, mungkin bagi teman-teman juga masih kebingungan mengenai PDAM tuh. Suka ada yang bocor, ada gangguan, misalkan pipa air, jaringan listrik. Di mana nih gangguannya? Dengan adanya fasilitas SIG ini tidak bisa mengetahui daerah mana yang misalkan yang terjadi kebocoran misalkan. Nah, di bidang utilitas ini sistem informasi pelanggan perusahaan air minum. Kemudian bisa kita lakukan perencanaan dan peluasan jaringan pipa air minum, inventarisasi dan manajemen informasi jaringan listrik, penentuan distribusi pendapatan tong sampah sampai ke WC umum ya, juga bisa kita lakukan dengan sistem informasi geografis. Berikutnya bidang pengawasan daerah bencana alam. Nah, kemampuan dari sistem informasi geografis untuk pengawasan daerah misalnya memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, ya, penentuan tingkat bahaya erosi dan seterusnya. Bidang sosial pun banyak. Nah, bidang sosial dalam hal ini mengetahui potensi dan persebaran penduduk, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, ya, dan drainasenya, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali manfaatnya yang bisa dilakukan bisa diimplementasikan oleh sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, mudah-mudahan pembahasan tadi minimal bagi teman-teman ada sedikit gambaran mulai dari pengertian sistem informasi geografis, kemudian komponennya, ya, manfaatnya. Ternyata manfaatnya juga banyak sekali. Ya, begitu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.